Halo, jumpa kembali di channel YouTube Progresif Inisiatif bersama saya Nanda Suherman. Kita ngobrol-ngobrol seputar anggaran daerah atau APBD, dan karena APBD sudah menjadi kosakata yang sudah biasa kita dengar, maka saya akan sedikit mengupas terkait dengan APBD secara selintas dan apa saja komponen di dalamnya. Nah, kita tahu secara garis besar APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah itu terdiri dari tiga: satu, pendapatan daerahnya; dua, belanjanya; dan ketiga, pembiayaannya. Pendapatan daerah ini merupakan sumber utama untuk membiayai seluruh program kegiatan di daerah. Dan kita tahu bahwa tujuannya kegiatan program yang ada di daerah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Outcome-nya itu. Nah, kita bisa melihat apa saja ya komponen-komponen dari pendapatan daerah. Dan kita sering dengar dengan apa yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Apa itu pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah itu pendapatan yang bersumber dari kekuatan, dalam tanda kutip, sumber daya yang ada di daerah. Karena kita tahu bahwa pendapatan daerah dalam APBD itu terdiri dari pendapatan asli daerah, ada juga pendapatan transfer, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang masuk menjadi pendapatan daerah, dan juga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di tiga kategorinya. Nah, kalau kita umpamakan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, pendapatan kepala keluarga itu ada yang dia hasil kemampuan di kekuatan sumber daya yang ada di rumah tangga tersebut, ada juga karena dari transfer kiriman di luar keluarga tersebut. Bisa saja kiriman tersebut karena kita dapat pekerjaan, misalkan gitu, atau kita punya properti, kekayaan, gitu ya, yang di luar yang dikelola oleh kita. Nah, macam-macam ya, seperti itulah. Nah, pendapatan daerah secara umum sebagian besar itu sumbernya dari pendapatan dari transfer pemerintah pusat, berupa hitung-hitungannya ada itu transfer pemerintah pusat itu anggarannya ada untuk membiayai ASN, aparatur sipil negara, karena kita tahu bahwa seluruh pemerintah daerah itu ASN-nya itu kan terpusat. Itu menjadi pegawai negeri kalau dulu. Kalau sekarang aparat sipil negara, dan itu dibiayai oleh pemerintah pusat gajinya. Nah, yang daerah itu nanti yang membedakan itu ada standarnya. Nah, yang membedakan tiap daerah adalah tunjangan daerahnya. Tunjangan daerahnya itu diberikan wewenang kepada daerah. Jadi antar kabupaten kota itu bisa berbeda penghasilan ASN tersebut, tergantung dari seberapa besar tunjangan daerahnya di setiap daerahnya. Sekalipun dia korpsnya sama ASN, tapi penghasilan yang bisa dibawa ke rumah itu bisa beda-beda tergantung daerahnya. Nah, di pendapatan daerah tersebut sebagian besar dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum yang sebagian besar itu digunakan untuk gaji pegawai, ada dana alokasi khusus yang digunakan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan keseimbangan gitu kepada daerah-daerah tertentu agar terjadi pembangunan yang cukup merata lah secara nasional. Ada juga dana bagi hasil dari pajak
pajak penghasil di daerah yang disetorkan kepada pusat menjadi pajak pusat gitu ya, dikelola pusat, tetapi dikembalikan lagi kepada daerah. Itu ada juga yang sebagian besar sekarang ini dana transfer yang berupa untuk dana pendidikan, berupa BOS, biaya operasional sekolah, atau untuk kesehatan, untuk operasional puskesmas, itu semua dari pusat. Itu dana. Nah, yang kedua, sumbangan terbesar untuk pendapatan daerah itu dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Biasanya ini ada kategori, ada pemasukan dana dari provinsi, hibah, gitu, diantaranya, atau dari pendapatan lain dari BUMD, gitu, usaha di daerah dan dia dapat untung, jadi disumbangkan juga menjadi pendapatan daerah. Dan yang paling populer sebetulnya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah di kita itu sumbernya sebagian besar itu dari pajak daerah. Ada perbedaan antara pajak daerah dengan pajak pemerintah. Itu pemerintah pusat yang tadi ke pemerintah pusat dikelolanya. Nah, yang pajak daerah itu jenis pajaknya ada pajak penerangan. Yang PLN, setiap kita membayar PLN setiap bulan, ya, itu tiap daerah mencantumkan minimal biasanya 10% pajaknya dari total yang harus kita bayarkan. Minimal, ada yang 12%, ya tergantung daerahnya. Ada pajak yang setiap tahun kita bayarkan, setiap warga negara yang punya rumah, baik rumah milik ataupun ngontrak gitu ya. Itu PBB, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, PBB P2. Ada juga dari transaksi, kalau kita jual beli tanah nih di daerah, itu kan ada pajak yang dibebankan kepada penjual atau pembeli tergantung kesepakatan. Itu disebut bea pajak, BPHTB. BPHTB itu namanya. Dan ada lagi pajak yang biasanya ada hotel, wisma, itu. Ada lagi pajak restoran, pajak warung, tergantung daerahnya. Sekarang tuh ada yang pajak warung, pajak rumah makan, itu pajak-pajak daerah. Nah, di selain pajak juga ada retribusi. Retribusi daerah. Apa bedanya pajak dan retribusi? Nah, kalau pajak kita membayar tanpa mendapatkan kontrak pelayanan gitu ya, tanpa mendapatkan pelayanan langsung dari pembayaran kita. Contoh tadi, membayar pajak penerangan, kan tidak harus duitnya itu langsung dalam bentuk pelayanan. Itu kalau pajak itu karena kewajiban saja. Tetapi kalau retribusi, nah bedanya itu, kalau retribusi mah kita membayar karena ada pelayanan yang disediakan, yang diberikan oleh pemerintah. Contoh, mana retribusi kesehatan, kita ke puskesmas kan dapat rawatan tuh, layanan. Nah, kita dapat bayar retribusinya. Ada parkir, retribusi parkir, kita parkir di pinggir jalan dan notabene jalan tersebut jalan negara lah gitu ya. Itu ada yang ngutip, itu retribusi. Jadi layanan yang diberikan langsung. Nah, parkir pun dibagi dua nanti. Ada yang bersifat pajak parkir. Kalau pajak parkir dikenakan kepada pengelola yang sarana parkirnya disediakan oleh swasta. Biasanya yang di mal-mal itu tuh, di mal, di tempat-tempat biasanya, tempat-tempat keramaian yang disediakan oleh non pemerintah, tetapi dikelola oleh pihak ketiga dan itu dikenakan pajak di situ. Parkir. Ada pajak hotel, pajak rumah makan dan lain-lain. Nah, saya akan membincangkan lebih dalam. Pendapatan asli daerah ini bisa menjadi ukuran kepada kita untuk melihat sejauh mana sebuah daerah tersebut cukup maju gitu ya, atau cukup perkembang ekonominya. Itu bisa dilihat dari PAD-nya. Nah, PAD hari ini di Jawa Barat yang kami ketahui bahwa ternyata kisarannya, penyumbangnya
alokasi besarannya, proporsinya terhadap sumbangan penerimaan daerah itu kisarannya dari mulai 10, ada yang 12%, ada juga yang sudah mencapai di angka 50% lebih. Kalau yang 50% lebih itu bagi kabupaten kota yang relatif lebih maju dalam pengertian di situ pertumbuhan ekonominya tinggi karena ada usaha-usaha, misalkan industri, perusahaan-perusahaan besar di situ. Tapi kalau kabupaten yang umumnya agraris itu kisarannya di antara 10 sampai 20%. Jadi sebagian besar masih tergantung ke pemerintah pusat. Nah, di Jawa Barat yang sudah di atas 50% itu PAD-nya adalah Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Depok, itu yang daerah-daerah industri lah gitu ya. Sementara yang lainnya masih relatif di bawah 20%-an. Ada yang atau di atas 20%-an sedikit. Nah, karena jenis pajaknya itu yang tadi, pajak penerangan jalan umum, PBB, BPHTB, ya gitu-gitu, itu sepertinya memang belum menunjukkan bagaimana kinerja aparat pemungut pajak, karena dia memungut dari pajak jenis pajaknya yang sudah captive, sudah pasti. Ya kan, pajak penerangan jalan umum setiap bulan kita bayar, langsung kita dibebankan, ditambahkan. Itu kan beda dengan kreativitas atau kemajuan daerah. Kalau misalkan restorannya pajak rumah makannya tinggi, menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah dinamika ekonominya sudah relatif bagus. Hotelnya, pajak hotelnya lebih tinggi, maka dinamika ekonominya sudah lebih bagus. Nah, pendapatan asli daerah inilah yang menjadi kewenangan kepala daerah. Peruntukan digunakan untuk apa saja, itu wewenangnya ada di daerah. Sementara pajak-pajak yang dari atas tersebut, dana transfer, itu sudah pengalokasiannya sudah banyak diatur oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat apakah sebuah daerah itu mandiri atau masih tergantung terhadap pemerintah pusat dalam konteks keuangannya, bisa dilihat dari struktur APBD tersebut. Nah, agar kita bisa menunjukkan bahwa daerah itu maju, maka pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, harus lebih kreatif untuk mendorong ya usaha-usaha produktif masyarakat yang berkonsekuensi nanti terhadap peningkatan pajaknya. Gitu. Sementara bagaimana dengan pajak dana transfer? Nah, kalau dana transfer itu sudah ada hitung-hitungannya, sudah ada rumusnya, dan setiap tahun Kementerian Keuangan bikin itu rincian-rincian, hitung-hitungan besaran untuk setiap kabupaten kota, termasuk provinsi. Nah, yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus pastikan ya kepada DPRD-nya, kepada kepala daerahnya, bupati wali kota, agar lebih kreatif untuk mendorong aparatusnya agar lebih rajin ya, untuk lebih rajin menggali potensi-potensi pajak daerah. Terus yang kedua, memastikan agar kondusivitas ekonomi di daerah bisa lebih bagus, agar para pelaku usahanya bisa nyaman, kepastian hukumnya jelas gitu ya, tidak banyak pungutan-pungutan, agar si dunia usahanya menjadi maju dan para pelaku usahanya menjadi nyaman. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kepada kita, dan kita sebagai warga negara harus sadar bahwa negara sekarang ini tidak mungkin membiayai pembangunan kalau kita sebagai warganya tidak membayar pajak, baik pajak daerahnya maupun pajak yang dikelola oleh pemerintah pusatnya. Nah, bagaimana kita memastikan agar itu digunakan dengan benar oleh pemerintah setiap dari uang pajak yang kita setorkan? Nah, kita harus terlibat, harus kita pencerong, harus kita aware dengan alokasi belanja APBD-nya. Jangan sampai pajak yang kita berikan kepada negara yang dikelola oleh pemerintah digunakan lebih besar untuk kepentingan kebutuhan para aparatusnya.
Oleh karena itu, kita harus pastikan agar keberpihakan para pemimpin daerah kepada kepentingan publik itu bisa kita pastikan bisa dijalankan. Saya kira itu dari bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini memberi pengetahuan, menambah pengetahuan kita agar kita juga sadar pajak dan kita juga ikut mengawasinya, ikut memastikan agar pajak tersebut tidak diselewengkan. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share untuk channel ini. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.